Shalom semuanya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mau pakai untuk belajar. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami boleh memahami setiap pembelajaran dengan baik dan mampu mengerjakan setiap tugas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita sudah masuk pada subtema yang keempat. Subtema yang keempat itu berisi tentang literasi ya. Jadi Bapak akan selesaikan subtema pada hari ini dalam satu hari. Hanya setiap pembelajaran Bapak memberikan satu pertanyaan saja dan kalian harus selesaikan. Jadi untuk hari ini dari subtema yang keempat, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran yang ke-6, Bapak akan memberikan 6 tugas, 6 soal kepada kalian. Karena masing-masing pembelajaran Bapak memberikan 1 soal. Baik, yang pertama, kalian siapkan buku bahasa Indonesia. Tugas kalian adalah, ini tugas bahasa Indonesia. Apa yang dapat kalian pelajari dari kegagalan yang dialami Thomas Alva Edison? Kita tahu bahwa Thomas Alva Edison ketika menemukan bola lampu, dia mengalami kegagalan yang banyak sekali. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus mencoba sampai akhirnya dia bisa. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita dapat dari seorang Thomas Alva Edison dari kegagalan-kegagalan yang dialaminya ya. Tadi sudah Bapak sampaikan ya, bahwa di dalam setiap kegagalan yang dialami Thomas Alva Edison, dia tidak menyerah, terus mencoba dan akhirnya dia berhasil. Oke, silahkan kalian buat dengan kalimat kalian sendiri ya, pembelajaran apa yang kalian dapat dari Thomas Alva Edison. Kemudian yang kedua adalah buku IPA. Kalian sediakan di pembelajaran kedua 1 soal saja. Apa yang kalian lakukan untuk menghemat energi listrik di rumah? Ya, kalian buka di halaman 140 dan 141 itu ada ya cara-cara untuk menghemat energi listrik. Kalian cari di situ kemudian jawab ya pertanyaan ini di buku IPA. Kemudian yang ketiga, pembelajaran ketiga itu tentang IPS. Sebutkan manfaat dari penemuan radio. Sebenarnya banyak sekali ini. Kalau kalian melihat bukunya, ya, ditemukannya radio itu pada awalnya radio itu bisa dipakai untuk komunikasi. Nanti kalau kalian perhatikan dari ini, ya, halaman 143 sampai halaman 144. Pada awalnya fungsi dari radio itu apa saja di situ ada ya. Terjadi komunikasi antara angkatan laut dan angkatan darat. Kita tahu bahwa angkatan laut itu berada di tengah laut sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan kabel, sehingga mereka menggunakan gelombang radio ya. Kemudian dewasa di masa-masa sekarang ini semakin diperbaharui, fungsi radio pun bermacam-macam ya. Kalau kalian pernah melihat HT itu yang biasa dipegang satpam, dipegang oleh polisi ya, yang mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain itu ya, seperti HP ya, itu menggunakan gelombang radio, itu HT namanya, bisa berkomunikasi ya antara satu dengan yang lain. Kemudian juga kalau sekarang ini radio bisa dipakai untuk hiburan, radio juga bisa dipakai untuk iklan, banyak sekali informasi juga. Ya, nanti kalian sebutkan yang Bapak sampaikan tadi, tuliskan di buku di IPS ya, di buku IPS ini ya. Kemudian PKN pembelajaran 4. Apa yang menyebabkan Wright bersaudara berhasil menciptakan prestasi yang dilakukan oleh orang lain, menciptakan prestasi yang, maaf ya, ini Bapak akan perbaiki yang tidak, maksudnya ya. Di sini yang tidak maaf ya, nanti diperbaiki saja, ini nanti Bapak kirim fotonya ya. Maksudnya adalah
Apa yang menyebabkan baik bersaudara berhasil menciptakan prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain ya. Nanti kalian tulis seperti itu ya. Jadi mereka ini dua orang ya, bekerja sama. Kalau orang lain menemukan penemuannya itu sendiri, dia berpikir sendiri, bekerja sendiri. Kalau dia ini dua orang, artinya dia bekerja sama. Ada perbedaan orang-orang lain dengan mereka. Nanti kalian jelaskan. Ya di buku ada. Di buku ini ada. Ya, penemuan pesawat terbang. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka dua orang bekerja sama dengan baik ya. Sehingga dia mengalami keberhasilan. Kunci utamanya adalah bekerja sama. Nanti kalian jelaskan dengan kalimat sendiri ya. Kemudian pembelajaran yang kelima ini bahasa Indonesia. Tuliskan secara singkat peristiwa penemuan kertas. Ada di sini. Peristiwa penemuan kertas pada awalnya seperti apa sejarahnya, secara singkat kalian tuliskan ya. Dikerjakan di buku bahasa Indonesia pembelajaran yang kelima ini. Dan yang terakhir, SBTP, kalian membuat satu alat ya. Ini adalah botol aqua, ini tutupnya dibalik, di tengahnya ini dipotong ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 ini kalian isi. Yang pertama, yang kalian masukkan pertama adalah nomor 5 ini, spon. Spon itu yang biasa dipakai untuk mencuci piring gitu ya, spon. Kemudian ijuk. Ijuk itu bisa kalian ambil dari sabut kelapa. Kemudian serbuk arang. Arang itu ditumbuk, kemudian serbuknya dimasukkan di bagian yang ketiga. Kemudian di atasnya lagi ada pasir. Yang paling atas adalah kerikil. Ini fungsinya untuk apa? Alat penjernih air sederhana. Kalau kalian memiliki air yang keruh, kalian bisa menggunakan cara sendiri, dan ini tolong kalian lakukan dengan baik ya. Nanti kalian membuat uji coba. Kalian masukkan air yang keruh, kemudian masukkan ke sini dan menghasilkan air yang sudah jernih ya. Nanti kalian buat dan kalian uji coba sendiri, divideokan kemudian dikirim kepada Pak Isra ya. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita.